rasa juga kelebihan yang Bapak Ibu miliki ketika dari kelas ahli jenjang sudah bekerja ya, karena saya yakin bahwa kondisi situasi yang ditemukan di lapangan ini sudah seringkali Bapak Ibu hadapi ya, sehingga pada saat nanti mencoba untuk menentukan variabel penelitian, saya rasa akan lebih bisa mudah ya. Nah, baik, saya coba tampilkan slide penuh. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Baik. Metode penelitian atau metode dalam proses pengumpulan data dalam hal ini adalah bagaimana seorang peneliti, ya Bapak Ibu ini kan calon peneliti sebetulnya, berupaya untuk collecting data atau mengumpulkan data penelitian. Ya, tentu pengumpulan data penelitian yang sesuai, yang tepat, ya, menjawab tujuan penelitian ini akan bisa merepresentasikan hasil dari penelitian Bapak Ibu. Ya, nah ada dua pendekatan penelitian yang mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah pahami. Yang pertama penelitian kuantitatif dan kualitatif. Ya, apa bedanya Bapak Ibu kuantitatif dengan kualitatif? Kalau kuantitatif berarti datanya berupa apa Bapak Ibu? Kuesioner, Pak. Wawancara. Kuesioner. Oke, ada lagi yang lain? Wawancara struktur ya. Ya, dalam hal ini kalau kuantitatif berarti datanya data-data kuantitatif berupa angka ya. Sedangkan data-data kualitatif ya, tentu data-data yang bisa kita gali dari hasil wawancara mendalam atau in-depth interview dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya baik penelitian kuantitatif maupun kualitatif dengan berbagai metode pengumpulan data ini sama baiknya Bapak Ibu. Jadi tidak ada istilah bahwa yang kuali itu tidak jauh lebih baik dibandingkan yang kuanti ataupun mungkin sebaliknya. Bahkan beberapa penelitian harus menggunakan dua pendekatan penelitian ini supaya hasilnya bisa merepresentasikan kira-kira apa tumbuhan di dalam fenomena dalam penelitian tersebut ya. Tadi ya kuantitatif pakai kuesioner atau wawancara atau struktur, atau Bapak Ibu bisa melakukan observasi atau pengamatan. Datanya data kualitatif tadi ya, perlu ada satu pendekatan wawancara mendalam pada partisipan ya, sehingga kalau dilihat dari perbedaan sisi populasi atau sisi sampel ya, tentu kalau kuantitatif ini semakin banyak sampel yang digunakan itu akan bisa lebih menggambarkan situasi kondisi yang akan Bapak Ibu uji. Sedangkan kalau kualitatif ya, dilihat apakah kumpulan dari data yang didapatkan melalui wawancara mendalam kepada partisipan ini sudah betul-betul mewakili atau belum ya. Kemudian, nah ini variabel-variabel yang bisa diteliti ini kalau kita observasi ya, kita bisa amati dari sisi aspek perilakunya, atau mungkin kalau kita mau menggali persepsi ya, pengalaman atau pendapat, tentu akan lebih tepat kita bisa lakukan melalui wawancara ya. Nah, dan tadi sudah kita singgung bahwasanya masing-masing tujuan di dalam identifikasi variabel ini bisa jadi nanti datanya hanya data observasi saja, atau mungkin bisa didukung dengan proses pengumpulan data yang lain ya. Artinya observasi juga kita lihat, kita ukur, kemudian wawancara pun juga kita bisa lakukan. Nah, ini kita bahas satu persatu. Yang pertama metode observasi ya. Jelas kalau observasi kita mengamati ya, mengamati secara langsung terhadap kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh responden atau partisipan yang terencana dan dilakukan secara sistematis. Ya, tentu metode observasi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perilaku yang dilakukan oleh individu, ya, kemudian juga bagaimana menilai performa individu, ya, dalam melakukan suatu aktivitas, atau mungkin juga ingin melihat sejauh mana proses interaksi dilakukan dalam suatu kelompok tersebut. Ya, nah tentu kalau kita lihat dari sisi proses ya, pada saat observasi ini dilakukan secara terencana, kira-kira ada aspek apa ya, saya bilang mungkin kekurangan ya, atau kondisi-kondisi yang mungkin juga tidak bisa menggambarkan secara utuh kemampuan performa dari apa yang kita amati. Bisa Bapak Ibu? Misalkan saya mau meneliti bagaimana perilaku
penata anestesi ya pada saat melakukan tindakan cuci tangan steril misalkan. Ya, saya lakukan secara terencana tuh, saya kontak waktu dulu dengan partisipan, datang jam sekian, ya apa yang saya amati. Kira-kira bagaimana tuh Bapak Ibu hasilnya? Bagaimana kira-kira? Kalau tadi saya sudah kontrak, sudah terencana, apakah performa itu bisa menggambarkan perilaku yang sebenarnya, atau mungkin ada hal-hal lain? Biasanya tidak menggambarkan perilaku yang sebenarnya, Pak. Oke, kenapa Bu Fani? Karena terencana kan kita Hmm? eh, dia kayak ingin memberikan yang terbaik gitu. Jadi Iya, bukan perilaku yang betul. kesengajanya, tapi yang Mm-mm. terbaik dan Mm-mm. sesuai dengan prosedur yang ada gitu. Iya, iya, betul Bu Fani ya. Jadi memang tadi saya sampaikan tidak ada eh, artinya bahwa salah satu metode pengumpulan data dianggap paling paling baik ya, paling bagus begitu. Jadi tadi betul yang disampaikan oleh Bu Fani, kalau kita sudah terencana ya, sudah kontrak dan lain sebagainya, yang dikhawatirkan itu bias ya, karena tidak menggambarkan secara penuh performa yang memang betul-betul bisa jadi apakah memang kondisi yang sudah dilakukan secara habitual ya, kebiasaan, atau mungkin karena wah ini saya mau dilihat nih, mau dinilai, mau diteliti ya, jadi justru menunjukkan performa yang cenderung lebih bagus ya gitu. Kemudian observasi ini bisa memperkuat dan juga bisa mengklarifikasi data yang diperoleh melalui kuesioner ya, kuesioner. Nah, ini ada dua jenis apa namanya metode ya, ada observasi sistematis, ada observasi partisipatif ya. Nah, kalau disebut sebagai observasi sistematis, berarti ada pedoman, ya, ada acuan, ada kerangka observasi yang berisi item-item atau aspek-aspek yang akan dilihat, ya, terutama perilaku tadi, ya, perilaku tadi. Kemudian observer atau peneliti pada saat melakukan observasi mencoba untuk mengamati kira-kira aspek perilaku apa saja ya berkaitan dengan item-item yang akan dilihat ya, sehingga nanti harapannya adalah informasi yang dihasilkan dari pengamatan ini bisa lebih spesifik, bisa lebih terarah, dan juga bisa lebih mendalam ya. Nah, observasi sistematis ini biasanya digunakan di dalam penelitian-penelitian yang bisa menggambarkan manifestasi klinis ya, atau biasanya ada uji eksperimen begitu ya. Walaupun mungkin kalau di kesehatan barangkali banyak dilakukan oleh teman-teman dari medis ya. Kemudian observasi partisipatif ya. Partisipatif di sini adalah bagaimana observasi ya dilakukan dengan cara masuk ke dalam kehidupan partisipan atau subjek penelitian. Jadi ya secara alamiah begitu si peneliti mencoba ya melihat kira-kira bagaimana misalkan kebiasaan ya, kebiasaan masyarakat misalkan penduduk pesisir misalkan di dalam memberikan MPASI ya pada satu kelompok tertentu ya. Jadi memang betul-betul dia dia itu masuk di dalam lingkungan tersebut ya. Dia observasi, dia amati bagaimana mungkin kalau ada beberapa hal yang ingin dilihat dari interaksi sosial gitu ya. Nah, biasanya di dalam penelitian kualitatif ya, terutama studi etnografi itu dilakukan. Ya, bahkan beberapa sampai dia tinggal kemudian mungkin menikah dengan warga sekitar ya, mungkin Bapak Ibu barangkali sering melihat ya beberapa peneliti-peneliti dari luar negeri sampai menikah begitu ya dengan penduduk asli di situ ya, tadi ya dia memang betul-betul mengamati langsung, bahkan juga mungkin merasakan bagaimana ya bentuk-bentuk perilaku-perilaku yang memang sudah diterapkan sebagai satu kebiasaan atau budaya di lingkungan tersebut. Nah, ini tentu ada kekurangan dengan kelebihannya Bapak Ibu ya. Kelebihan dari metode observasi tentu ini sangat efektif ya. Karena apa? Karena mampu menilai perilaku dari responden ya. Atau juga kita bisa melihat kira-kira bagaimana gejala perilaku yang tidak dapat diperoleh dengan metode wawancara atau kuesioner. Artinya tadi balik lagi bahwa di satu sisi mungkin ada satu kekurangan atau kelebihan, tetapi juga di sisi lain mampu bisa memberikan penguatan data ketika proses pengumpulan data dilakukan.
Kemudian ini tadi sudah disinggung ya, terutama yang metode observasi sistematis ya, tepat dilakukan terutama pada penelitian eksperimen, kemudian tidak mengganggu responden seperti pada metode wawancara atau kuesioner ya. Karena tentu kalau wawancara atau kuesioner kita perlu kontrak waktu dulu barangkali, walaupun mungkin tetap informed consent atau persetujuan harus dilakukan ya. Tapi kalau wawancara kan butuh butuh alokasi waktu ketika calon responden itu punya kesibukan atau punya aktivitas ya, atau begitu pula untuk mengisi kuesioner gitu ya. Nah, kalau di dalam metode observasi ini memang secara alamiah dikatakan bahwa biarkan satu kelompok populasi yang akan diamati itu seperti biasa ya. Jadi tidak ada istilahnya observer itu mencoba untuk mungkin merubah ya, atau barangkali dalam tanda kutip mengganggu aktivitas responden ya, itu. Nah, tadi kelebihannya, berikutnya ada kekurangan atau kelemahan metode observasi ya. Yang pertama, hasil penelitian cenderung bias jika responden tadi ya mengetahui perilaku atau aktivitas yang diobservasi tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Fani ya. Jadi kayak dibuat-buat ya, tidak mencerminkan perangkat perilaku yang betul-betul bisa menggambarkan. Karena apa? Tadi cenderung dia ingin terlihat bagus, baik, sesuai standar operasional prosedur. Kemudian selain itu juga subjektivitas dari si observer atau peneliti yang melakukan observasi ini juga akan mempengaruhi ya, mempengaruhi terhadap penilaian objek yang diobservasi ya, sehingga tentu ini akan berdampak terhadap validitas dan juga reliabilitasnya ya. Jadi kalau tidak salah mungkin ya di RPS ada pembahasan khusus tentang uji validitas dan reliabilitas, Pak Gofur kalau tidak salah. Sudah masuk belum Bapak Ibu untuk uji validitas dan reliabilitas? Belum? Belum, Pak. Belum ya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu barangkali sudah mempunyai rancangan ya, kira-kira penelitian saya ini mau pakai metode pengumpulan data apa, tentu tidak lepas dari uji validitas dan reliabilitas ya, apakah dikatakan tepat ya, alat ukur itu digunakan, kemudian tepat, artinya tepat di sini sesuai dengan indikator-indikator yang sudah kita lakukan ya. Kemudian di kelemahan lainnya pada metode observasi tidak dapat digunakan untuk mengukur variabel-variabel seperti persepsi, pandangan, sikap, karena tadi dikatakan eh, nanti akan subjektif sekali ya. Kalau subjektif justru nanti hasilnya akan bias tadi ya, tidak bisa menggambarkan situasi kondisi sesuai dengan standar atau indikator-indikator yang semestinya ya, semestinya. Berikutnya metode wawancara ya. Kalau tadi observasi, wawancara di awal disampaikan bahwa wawancara bisa jadi ya dilakukan dalam pendekatan penelitian kuantitatif atau kualitatif, walaupun sering sekali banyak digunakan pada penelitian kualitatif ya. Jelas wawancara ini si peneliti ya melakukan proses interaksi, bertanya ya, mendengarkan ya. Di satu sisi memang tantangannya adalah peneliti harus mempunyai keterampilan atau kecakapan di dalam melakukan penggalian data melalui wawancara ya, bahkan harus juga membuat list kira-kira apa sih daftar pertanyaannya, atau nanti seperti interview, focus group discussion dan lain sebagainya, karena tentu wawancara yang dilakukan mempunyai tujuan yang disesuaikan dengan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian yang akan kita lakukan ya. Kemudian metode ini ya tepat ya apabila ingin mendapatkan data yang mendalam atau ingin memperjelas terhadap sesuatu yang diamati dari responden. Jadi bisa tadi dikombinasikan ketika dari metode pengumpulan data melalui observasi diperkuat dengan metode wawancara ya, wawancara. Kemudian digunakan untuk mengetahui pendapat ya, tadi yang misalkan persepsi atau pengalaman ya. Kira-kira mungkin setiap orang, setiap partisipan, setiap subjek yang akan diteliti mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Nah, perbedaan ini yang nanti akan kita ambil kira-kira inti dari tema-tema ya, atau mungkin hal-hal yang disampaikan sebagai satu bentuk kesimpulan.
ya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa dengan metode wawancara tentu tuntutannya adalah bagaimana peneliti mempunyai kemampuan atau kompetensi di dalam melakukan wawancara. Ya, jadi wawancara itu tidak hanya sebatas ditanya kemudian dijawab ya. Kalau kita lihat seperti Najwa Shihab ya, itu kan mempunyai kecakapan komunikasi yang saya rasa juga bagus ya ketika ditanya kemudian mampu menggali secara detail ya, mampu mengarahkan dan lain sebagainya ya. Kemudian mendengar dengan baik ya, mendengar dengan baik juga ini penting sekali supaya bisa memastikan yang kita gali itu sesuai dengan tujuan penelitian kita, kemudian memastikan bahwa informasi yang disampaikan sudah sesuai ya, atau mampu mengarahkan begitu ya, termasuk berespon secara proporsional. Maksudnya apa berespon secara proporsional? Ya karena mungkin tadi pada dalam proses pengumpulan data sangat subjektif sekali, jangan sampai justru kita akan terbawa dengan ide, gagasan, pikiran kita untuk bisa disampaikan kepada si responden atau si partisipan itu sendiri. Kemudian apa ya langkah-langkah yang harus dilakukan ya, dilakukan. Yang pertama menentukan tujuan dulu Bapak Ibu ya. Bagaimana tujuan penelitian ini jelas ya, karena kalau dengan tujuan penelitian ini sudah bisa kita identifikasi, ini akan menjadi pijakan atau jadi panduan dalam proses pengumpulan data ya. Kemudian membuat pedoman wawancara ya. Jadi kita list kira-kira item-item apa saja yang perlu kita tanyakan, kemudian indikatornya apa ya, supaya nanti akan bisa membantu untuk mengarahkan kira-kira bagian-bagian variabel mana yang akan kita identifikasi ya. Mendapatkan inform consent ya atau persetujuan ya, jelas ya, karena bagaimanapun dalam etika penelitian kita harus menjunjung tinggi ya, apabila memang tidak berkenan ya, merasa keberatan ya, merasa bahwa dia tidak mempunyai keinginan untuk terlibat, ya harus kita hargai ya, apapun itu alasannya. Kemudian melakukan kontrak waktu ya, jelas kalau wawancara kan harus bisa menyesuaikan kapan waktunya, tempatnya di mana ya, topiknya apa yang akan didiskusikan ya, termasuk nanti ada yang namanya tahapan wawancara dari mulai tahapan pembukaan, isi wawancara sampai dengan penutup ya. Jadi nanti ada introduction-nya dulu, kira-kira misalkan topiknya tentang apa diperjelas dulu di awal, kemudian baru kita arahkan pada isi wawancara, nanti baru kita simpulkan di akhir kira-kira hal-hal apa saja yang nanti bisa kita tarik sebagai satu kesimpulan berkaitan dengan hasil wawancara ya. Ada pertanyaan sampai di sini Bapak Ibu, silahkan. Ada pertanyaan? Belum ada? Belum, Pak. Ada pertanyaan? Halo? Belum ada, Belum? Pak. Oh, belum. Oke, baik. Belum Saya ada, lanjutkan Pak. ya. Ya, baik. Berikutnya jenis wawancara Bapak Ibu ya. Ini ada wawancara terstruktur, ada wawancara tidak terstruktur ya. Dari istilahnya sudah bisa kita bayangkan ya. Yang namanya terstruktur berarti sudah ada daftar yang sudah kita buat. Ada pedoman yang sudah kita siapkan dan tentu dilakukan secara formal ya, formal. Nah, kelebihan dari metode wawancara terstruktur ya, ini memudahkan ya, memudahkan dalam mengakses data karena memang datanya homogen ya, homogen, datanya ya representatif untuk bisa kita tarik kesimpulan. Sedangkan wawancara tidak struktur ya, ini ya tidak ada panduan, tidak daftar pertanyaan, sehingga bisa jadi nanti kurang fokus ya, apalagi kalau si peneliti atau yang melakukan wawancara ini tidak menguasai konteks dari item-item yang akan digali pada partisipan ya, partisipan. Kemudian di satu sisi ya tidak terstruktur ini karena dia tidak formal, sehingga lebih apa ya, lebih fleksibel ya, kemudian lebih bisa diterima ya secara umum ya, dan pada penelitian-penelitian kualitatif seperti fenomenologi etnografi atau grounded theory itu biasanya dilakukan ya.
Misalnya kalau fenomenologi itu tentang pengalaman ya, persepsi. Kalau etnografi katanya mungkin dengan pendekatan suatu kebiasaan dan lain sebagainya. Ya, kemudian dalam wawancara tidak terstruktur ini lebih dikenal dengan istilah wawancara mendalam atau interview. Ya, jadi biasanya si peneliti sudah ya paling tidak ada satu pertanyaan yang bisa dijadikan pengantar ya untuk bisa mengarahkan ketika jawaban itu disampaikan oleh partisipan, dan terus dia akan gali sampai betul-betul inti dari permasalahan yang dibahas itu sampai bisa disimpulkan ya, bisa disimpulkan ya. Jadi kembali lagi Bapak Ibu, saya rasa masing-masing punya tantangan ya, walaupun sepemahaman saya jarang ya mahasiswa S1 barangkali atau khususnya di anestesis sendiri menggunakan pendekatan pengumpulan data melalui wawancara mendalam ya, biasanya lebih ke arah observasi ya, atau menggunakan alat ukur kuesioner ya untuk menilai variabel yang akan diteliti. Ya. Ini kelebihannya Bapak Ibu untuk metode wawancara. Yang pertama, jelas partisipan diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan yang panjang dan detail. Ya, karena tentu ya ketika sebelum kita menggali kaitannya dengan hal yang akan kita kaji pada partisipan, dijelaskan dulu ya sejelas-jelasnya sampai dengan betul-betul partisipan itu paham maksud dan tujuan atau hal-hal yang akan disampaikan oleh si peneliti ya. Kemudian, nah karena memang mendalam tadi tentu tidak lepas barangkali dengan isu-isu yang sifatnya sensitif atau pribadi ya, karena kan tadi in depth interview. Efektif digunakan pada partisipan yang tidak dapat membaca atau menulis ya. Jadi beberapa kondisi misalkan lansia ya, lansia dengan keterbatasan tidak mampu membaca menulis ya, ini wawancara bisa dilakukan ya. Kemudian mencegah terjadinya kesalahpahaman partisipan terhadap pertanyaan yang diajukan. Jadi bisa mengklarifikasi ya jika ada hal-hal yang belum jelas sampai betul-betul bisa dipahami oleh partisipan ya, sehingga peneliti sudah bisa menyimpulkan kira-kira hal-hal apa yang bisa ditarik sebagai pernyataan penting ya dari proses wawancara berlangsung. Nah, ini kelemahannya ya. Tentu tadi masing-masing kalau kita lihat dari observasi ada kekurangan kelebihan ya. Di metode wawancara pun juga sama ya, ada kelemahan. Yang pertama, tidak dapat digunakan untuk mengumpulkan data pada banyak partisipan. Jelas ya Bapak Ibu, kalau partisipannya banyak, tentu waktu penelitian pun juga akan jauh lebih lama. Apalagi Bapak Ibu besok penelitian ya atau proses penyusun skripsi itu kan tidak ada waktu khusus di dalam kalender akademik. Artinya Bapak Ibu di tengah-tengah kesibukan pembelajaran teori, termasuk juga praktek di rumah sakit, ya, proses pengambilan data itu harus tetap berjalan. Ya, sehingga saya sarankan Bapak Ibu ya, karena saya rasa mahasiswa sarjana itu baru tahap proses pengenalan penelitian, silahkan. Yang penting bukan dilihat seberapa bagus ya desain penelitiannya, tapi bagaimana saya rasa kebermanfaatan dari hasil penelitian ini dapat ditindaklanjuti, terutama syukur-syukur kalau penelitian ini Bapak Ibu dilakukan di rumah sakit masing-masing gitu. Jadi nggak hanya sekedar bahwa skripsi itu menggugurkan kewajiban di dalam menyelesaikan tugas akhir ya dalam studi Bapak Ibu, tapi bagaimana ketika nanti penelitian ini memberikan hasil yang jelas ya kaitannya dengan hipotesis yang sudah Bapak Ibu uji, tentu ada rekomendasi atau saran yang dapat dilakukan atau diberikan ya, baik untuk pasien, untuk penata anestesi, atau mungkin untuk institusi Bapak Ibu semua. Nah itu harapannya ya, karena memang penelitian yang bagus ya penelitian yang bisa memberikan kontribusi terkait dengan pengembangan layanan ya, tidak hanya tadi dikumpulkan kemudian selesai. Kemudian yang kedua, kedalaman dan kuantitas data sangat tergantung dari kemampuan pewawancara. Setiap orang mungkin berbeda-beda Bapak Ibu ya, keterampilan di dalam menggali masalah, bagaimana menggiring jawaban sesuai dengan tadi panduan yang sudah dibuat gitu ya, sehingga memang saya rasa metode wawancara ini punya tantangan
tersendiri ya. Satu sisi mungkin berpikir wah ini enak ya, responnya sedikit begitu. Mungkin beda kalau penelitian kuantitatif ya dengan populasi sekian, kemudian responnya sekian ya, tentu membutuhkan waktu. Tapi tadi tantangannya ya, artinya bahwa ada satu hal yang perlu dipahami bahwa kemampuan dari pewawancara ini sangat memegang kunci penting di dalam penggalian data ya. Kemudian data sangat dipengaruhi oleh interpretasi pewawancara, ya karena memang setiap partisipan mungkin punya persepsi, punya pandangan yang berbeda-beda, sehingga peneliti harus bisa menyimpulkan dengan baik ya. Karena apa? Jangan sampai nanti unsur subjektivitasnya ini tinggi, begitu ya. Jadi harus bisa menggambarkan ya kondisi-kondisi yang memang berisikokan. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi walaupun saya sebetulnya jarang ya, atau mungkin belum pernah itu mahasiswa terutama yang anestesi menggunakan metode wawancara ya. Biasanya tadi observasi atau menggunakan instrumen melalui kuesioner ya. Bagi pandemi ya, beberapa kondisi kemarin karena tidak atau meminimalkan ya proses interaksi antara peneliti dengan responden, ada yang sampai pakai Google Form atau hanya menggunakan data sekunder ya dari hasil catatan rekam medis begitu ya. Yang penting tadi kalau saya rasa bagaimana Bapak Ibu yang penting adalah bagaimana mengenal proses penelitian dengan baik ya, bahkan nanti harapannya setelah Bapak Ibu lulus sebagai penata anestesi bisa mengembangkan penelitian lain ya terutama di tempat Bapak Ibu bekerja. Ya, kemudian berikutnya kuesioner. Nah, ini yang mungkin sering digunakan ya oleh Bapak Ibu atau oleh mahasiswa dalam proses penelitian ya. Namun tentu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kuesioner ini apakah sudah baku ya, sudah digunakan sebelumnya oleh penelitian yang lain ya, atau Bapak Ibu kembangkan, atau Bapak Ibu jangan takut untuk bisa mengembangkan kuesioner yang tentu harus diuji bagaimana validitas dan reliabilitasnya ya. Nah, kuesioner ini metode pengumpulan data dengan cara memberikan daftar pertanyaan tertulis dengan beberapa pilihan jawaban kepada responden ya. Bisa juga nanti mengukur terkait dengan pemahaman ya, pengetahuan, sikapnya atau perilakunya ya dengan skala Likert atau dikotomi ya tidak, benar salah, atau setuju tidak setuju, atau sering kadang-kadang tidak pernah ya, seperti itu. Tidak mengharuskan peneliti untuk bertatap muka langsung dengan responden. Ya, sekarang kan banyak ya penelitian kemudian kirim ya link Google Form ya, kemudian lewat email dan lain sebagainya. Ya, walaupun tetap harus memperhatikan prinsip etika penelitian ya dari informed consent, penjelasan sebelum prosedur dilakukan dalam proses pengumpulan data harus betul-betul menjunjung tinggi etika penelitian ya. Kuesioner ini merupakan alat ukur yang terstruktur ya, karena memang dibuat ya menggambarkan item-item yang akan dilihat begitu ya. Jadi tidak hanya sebatas sekian jumlahnya ya, ada yang mungkin Bapak Ibu nanti kalau mau melihat kecemasan pasien pre-op, sering sekali ya saya lihat mahasiswa menggunakan APAIS ya, di mana hanya sekian item gitu ya, sekian item. Nah, tentu perlu kita kaji lagi apakah masing-masing item itu sudah menggambarkan respon ketika seseorang mengalami kecemasan. Ya, walaupun sudah diuji begitu ya, nilai validitasnya dan betulnya sekian tinggi gitu ya, reliable. Ya, tapi sudah representasi bukan secara tinjauan teori dari sisi respon. Kalau cemas ya berbicara tentang kecemasan, respon kognitifnya, fisiologisnya, perilakunya, afektifnya dan lain sebagainya. Ya, jadi Bapak Ibu besok ya kalau mungkin sudah mencoba membuat rancangan penelitian, kemudian mungkin juga melihat ya dari penelitian-penelitian sebelumnya terkait variabel yang mungkin hampir sama, dicek lagi ya, belum tentu Bapak Ibu merasa cocok begitu ya dengan kuesioner yang sudah dikembangkan, karena bisa jadi ya Bapak Ibu bisa memodifikasi mungkin wah ini itemnya masih kurang representatif untuk menggambarkan satu aspek tertentu ya, silakan Bapak Ibu, yang penting ada dasarnya, terutama berdasarkan kajian secara teoritis ya, nanti diuji ya. Jadi bukan hanya main praktis biar cepat penelitiannya ambil yang sudah baku ya, dilihat lagi.
Karena nanti kalau Bapak Ibu dilihat di panduan ya, panduan penyusunan skripsi di bab 1 itu ada yang namanya keaslian penelitian ya. Di dalam keaslian penelitian harapannya mahasiswa bisa menonjol perbedaannya ya, karena semakin banyak perbedaannya justru akan menunjukkan orisinalitas penelitian Bapak Ibu sehingga tidak ada yang namanya indikasi plagiarisme ya. Kalau ini instrumennya sama, variabelnya sama, yang beda hanya waktu dan tempat. Saya rasa kalau waktu jelas berbeda Bapak Ibu ya, karena Bapak Ibu baru mulai, penelitian itu selesai begitu ya. Jadi kalau bisa sebanyak-banyaknya, entah itu dari variabelnya, dari teknik pengambilan sampelnya, mungkin dari instrumennya, dari uji statistiknya begitu ya. Kalau jumlah responden ya jangan juga jadikan perbedaan, karena tentu masing-masing populasi dalam penelitian juga berbeda-beda. Ya, jadi semakin banyak perbedaan yang Bapak Ibu bisa tonjolkan, termasuk kuesioner ya, ini kok mirip-mirip, saya kembangkan silahkan. Jadi nanti bisa menjadikan satu justifikasi, ada perbedaan yang terdapat di dalam penelitian Bapak Ibu dibandingkan penelitian yang sudah ada ya. Nah, tentu dalam kuesioner itu harus ada daftar item pertanyaan utama, atau kalau Bapak Ibu membuat kuesioner harus ada kisi-kisinya ya. Jadi kisi-kisinya apa saja aspeknya, sudah terwakili atau belum ya. Terlebih lagi kalau nanti kuesioner itu diuji ya, misalkan ada 30 item, ternyata setelah diuji banyak yang tidak valid ya, tentu harus dilihat lagi apakah sudah mewakili masing-masing aspek di dalam kuesioner tersebut ya. Artinya jangan sampai nanti misalkan contoh kita mau melihat kecemasan padahal responnya banyak, itu yang tidak valid itu yang aspek kognitif misalkan semua dikeluarkan. Nah, tentu tidak bisa menggambarkan ya tadi ya kecemasan secara keseluruhan dari masing-masing aspek. Ini kelebihan ya. Yang pertama, dapat diperoleh data dari responden dalam jumlah yang besar dan tersebar luas ya. Bagi tadi saya sampaikan, mungkin sekarang beberapa kondisi ya terjadi ketika di kondisi pandemi tidak memungkinkan Bapak Ibu atau peneliti bertemu langsung, ya bisa lewat WA misalkan ya, diminta mengisi dan lain sebagainya. Nanti kita pantau sudah lengkap atau belum, sudah mengisi atau belum ya. Lebih menghemat waktu dan tenaga peneliti ya, peneliti ya, walaupun sekarang sebetulnya tidak harus menggunakan paper ya, kertas ya, tadi bisa menggunakan Google Form dan sebagainya. Responden dapat memilih waktu luang untuk mengisi kuesioner sehingga tidak terburu-buru. Ya, jadi betul-betul harapannya Bapak Ibu, responden itu mengisi kuesioner bukan seperti sedang ujian tengah semester ya, tapi betul-betul harus bisa bisa membayangkan ya kondisi-kondisi yang ditanyakan sesuai item yang ada di dalam kuesioner, supaya bisa juga betul-betul hasilnya tadi ya bisa mewakili ya kondisi yang akan kita lihat dari masing-masing variabelnya. Ya, jadi berikan kesempatan waktu luang ya, walaupun mungkin juga perlu diperhatikan ya ketika Bapak Ibu nanti mungkin menggunakan kertas ya, paper, atau mungkin barangkali menggunakan link, harapannya meminimalkan mereka untuk berbagi informasi ya. Artinya memang itu betul-betul ya mereka mengisi sesuai dengan apa yang dirasakan. Karena nanti jawaban itu bukan ada jawaban benar atau salah Bapak Ibu ya. Semua jawaban dianggap mewakili ya. Karena nanti kita akan simpulkan berkaitan dengan scoring ya, atau hasil ukur yang sudah dijelaskan di dalam bab 3, terutama di definisi operasional ya. Ini kelemahannya, tidak efektif jika digunakan untuk mendapatkan informasi tentang proses yang kompleks. Nah, ya, mungkin ini bisa pakai observasi begitu, ya. Kemudian penjelasannya karena tidak banyak waktu yang digunakan untuk kontak personal antara peneliti dengan responden, ya. Kemudian ada pertanyaan yang tidak dijawab, ya, jadi nggak lengkap. Sehingga dalam proses pengumpulan data jangan lupa Bapak Ibu mengecek kelengkapan, ya. Apalagi kalau nanti jenis pertanyaan di dalam kuesioner itu homogen ya, semua pernyataannya positif semua ya, atau negatif, atau Bapak Ibu pernah dengar istilah pernyataan favorable unfavorable. Kira-kira kenapa ya Bu ya Pak perlu ada kombinasi antara pertanyaan atau pernyataan negatif dan positif di dalam satu kuesioner?
Ada yang bisa memberikan penjelasan? Jadi ada pernyataan negatif, ada pernyataan positif, jawabannya selalu sering kadang-kadang. Atau mungkin setuju tidak setuju. Kira-kira apa Bapak Ibu? Kenapa perlu ada pernyataan atau pertanyaan negatif atau positif? Maksud saya paham ya Bu pertanyaannya? Halo Bapak Ibu? Ya, Ya, kalau dalam satu kuesioner ya, tadi disampaikan ada pernyataan positif, ada pernyataan negatif. Ya, kalau semuanya positif atau semuanya negatif, kira-kira berbeda nggak Bapak Ibu? Kalau kita kombinasikan dengan positif negatif. Ada yang bisa memberikan apa namanya pendapat? Jadi item questioning semua negatif, semua positif gitu. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Kalau dalam kuesioner. Tapi kalau pilihnya ya tidak, selalu sering kadang-kadang. Misalkan mengukur kecemasan ya. Eh, eh, Jantung saya berdebar-debar ketika akan dilakukan tindakan operasi, misalkan. Ya tidak. Saya mual, muntah, atau mungkin merasa pusing ketika mau dilakukan tindakan operasi, ya atau tidak. Kalau semuanya positif atau semuanya negatif, tentu responden kalau jawabannya, kalau itemnya banyak, itu nggak perlu dibaca Bapak Ibu, semua ya semua, tidak semua. Ya, makanya memang penting di dalam menyusun kuesioner dicek kembali yang namanya pernyataan positif dan pernyataan supaya apa? Supaya harapannya jawabannya konsisten, betul-betul dicermati, betul-betul dibaca ya sesuai dengan kondisi yang akan diukur. Itu ya Bapak Ibu ya, kalau besok nanti mau buat kuesioner diperhatikan ya, harus proporsional sama jumlahnya ya, tetapi paling tidak ada sebaran di dalam menyusun kuesioner itu pernyataan negatif atau positif ya. Walaupun tentu kalau diuji ya sebagai bentuk antisipasi ya, karena nanti takutnya banyak yang tidak valid, memang sarannya adalah sudut pernyataan atau pertanyaan kuesioner sebanyak-banyaknya. Tapi tentu tidak lepas dari kisi-kisi instrumen. Tadi ya untuk mengantisipasi kalau tidak ada cadangan item kuesioner yang lain yang bisa mewakili ya begitu. Kemudian berikutnya adalah sulit digunakan untuk responden yang memiliki keterbatasan dalam membaca dan menulis. Ya, jadi kalau kuesioner langsung saja klik ya, misalkan atau dicentang atau di checklist atau di cross ya sesuai dengan petunjuk di dalam proses pengumpulan data. Ya, ya itu untuk metode pengumpulan data ya. Sebelum ke pembahasan tentang pengukuran, ada pertanyaan tadi yang observasi tadi ya, ada yang wawancara begitu. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang bertanya bisa di chat room ya. Ada pertanyaan atau Bapak Ibu sudah punya rancangan ya, saya rencana mau penelitian ini kira-kira gimana ya Pak, misalkan. Barangkali kita bisa diskusi atau sharing ya, minimal mungkin bentuk proses pengumpulan datanya seperti apa. Atau masih sibuk mencari judul Bapak Ibu? Pak. Mana? Iya ya, oke. Saran saya tadi ya Pak, ya tidak hanya berkaitan dengan tadi ya mengidentifikasi judul penelitian, tapi yang paling mendasar adalah bagaimana Bapak Ibu bisa mengamati fenomena ya atau permasalahan yang terjadi terutama pada lokasi penelitian yang akan Bapak Ibu ambil begitu ya, termasuk Bapak Ibu juga bisa mencari studi literatur, teori-teori terkait dan juga hasil penelitian yang sudah dilakukan supaya nanti bisa membandingkan ya kira-kira penelitian sebelumnya apa, rekomendasinya apa, atau mungkin dari fenomena itu muncul
gapnya apa ya, kesenjangan antara teori dengan kondisi di lapangan. Nah, itu juga saya rasa sangat membantu sekali. Ada pertanyaan atau ada yang diklarifikasi, silahkan Bapak Ibu. Ini juga ada yang salat asar ya, mungkin waktunya ini agak berbeda. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Belum ada? Ya, ada pertanyaan Bapak Ibu? Pak Riki, Belum Pak, ini Pak. Pak Riki, Pak Salman, Pak Anwar, Pak Ronald, Pak Marcelinus. Belum ada? Pak mau nanya. Iya, silakan Pak. Silakan. Mau Pak siapa nanya ini ini, Pak? Pak Armir Pak dari Batam Pak. Oh ya, silakan Pak. Saya mau nanya ini Pak, perbedaan skripsi sama tesis apa Pak ya? Oke, ya, ya. Jadi di dalam proses jenjang pendidikan tentu sebagai apa namanya tolak ukur ya atau gambaran kemampuan akademis perlu ada satu hasil dari studi tersebut dituangkan melalui laporan ilmiah. Ya, ada yang namanya karya tulis ilmiah, ada yang namanya skripsi, ada yang namanya tesis, ada yang namanya disertasi, ya. Nah, kalau karya tulis ilmiah ya beberapa digunakan ya ketika di jenjang pendidikan D3 atau mungkin juga jenjang pendidikan profesi ya. Jadi menyusun laporan kasus biasanya ya. Atau ada beberapa penelitian survei deskriptif itu juga dilakukan ya. Nah, kalau tadi skripsi itu dalam level jenjangnya S1 ya Bapak Ibu ya. Skripsi S1, kalau tesis itu S2, kalau disertasi itu S3 ya. Bedanya apa? Bedanya kedalamannya dalam proses penelitian. Tentu kalau skripsi itu saya rasa baru tahap mengenal ya Bapak Ibu. Jadi kalau dari desain mungkin cukup prosesional barangkali, atau kalau sudah mampu melakukan penelitian kuasi ya silahkan sebagai satu pengalaman. Ya, kalau untuk tesis karena ini levelnya level master ya, level magister lebih kompleks biasanya ya, lebih kompleks, kemudian mungkin juga ujinya, hipotesisnya dan lain sebagainya. Kalau disertasi ya, karena ini penelitian S3, biasanya harapannya ini bisa membuahkan satu pola pikir dari satu kajian teori. Nah, ya itu jadi memang berbeda Pak kaitannya dengan tugas akhir ya. Jadi kalau saya pada prinsipnya karena Bapak Ibu ini masih tahapan program sarjana, minimal mengenal dulu ya, mengenal dulu langkah-langkahnya seperti apa, nanti dari mulai proses menyusun bab 1 ya, pendahuluan, latar belakang, tujuan, rumusan masalah, manfaat penelitian, keaslian penelitian. Bab 2 nanti Bapak Ibu menyusun teori ya, kerangka teori. Bab 3 nanti ada desain penelitian yang akan dilakukan, definisi dan lain sebagainya ya. Gitu ya Pak ya, jadi perbedaannya. Tapi yang penting kalau saya mungkin harapannya jangan menganggap bahwa skripsi itu hidup matinya mahasiswa ya. Kadang-kadang justru malah pusing sendiri gitu ya. Pembimbing yang menanti konsultasi, jadi bukan Bapak Ibu yang aktif untuk mendapatkan bimbingan ya. Kalau bingung itu hal yang wajar ya Bapak Ibu, karena memang baru tahap mengenal begitu ya. Tetapi tentu justru mari sama-sama kita belajar ya untuk bisa paling tidak minimal Bapak Ibu tadi saya sampaikan di awal mengidentifikasi fenomena atau permasalahan di tempat kerja masing-masing ya, sehingga nanti kebermanfaatannya bisa lebih jelas gitu ya. Untuk ahli jenjang saya kurang tahu pembimbingnya apa sudah dibagi ya Pak ya? Untuk proposal belum ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Oh belum ya, Belum, oke. Pak. Nah biasanya mungkin nanti sambil berjalan ya, belum sebelum jalan. Tapi paling tidak saya rasa siapapun pembimbing bukan dijadikan ancaman ya Bapak Ibu ya. Semua sama ya, semua sama pada prinsipnya bisa memfasilitasi Bapak Ibu ya. Ya karena memang pengalaman kami tentu melihat kondisi ya ketika ahli jenjang dengan kesibukan yang ada barangkali ya, bagaimana waktu ya tadi harus bisa mengkondisikan ya ketika Bapak Ibu
kuliah ketika Bapak Ibu proses pengumpulan data ya harus sama-sama jalan ya. Gitu ya Pak ya. Mungkin bisa mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, Pak. Ya, ada Ini ya, Pak, ada bertanya yang Pak. lain? Oh iya, silakan Pak. Bertanya Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, saya Ja'far Sidik, Ya, Pak Jafar. Ketua kelas AJ3 dari Kepri Pak, dari Oh Pulau ya, Bintan. luar biasa. Gimana Pak? Tentang mengenai salah satu metode tadi adalah wawancara. Ya. Di dalam pelaksanaan wawancara kita ketemukan ada yang positif, ada yang negatif tadi Pak. Ya. Itu sejauh mana yang bisa kita sebagai bukti keabsahan dalam waktu kita mengumpulkan data itu Pak? Apakah boleh kita jadikan sebagai salah satu metode untuk pengumpulan data kita, atau yang memang harus salah satu saja begitu Pak? Ya. Kemudian yang kedua, metode wawancara yang struktur dan tidak struktur tadi Pak. Dalam pelaksanaan kita mengumpulkan data, apakah boleh digabungkan atau memang harus tersendiri dalam melaksanakan wawancara tersebut Pak? Ya. Itu aja Pak. Ya. Terima kasih Baik. Pak. Ya, pertanyaan yang bagus ya dari Pak Jafar ya. Yang pertama terkait dengan metode pengumpulan data ya, entah itu observasi atau wawancara, Bapak Ibu harus bisa menilai bahwa tidak ada satu bentuk metode yang dianggap paling baik. Ya, paling baik. Jadi tadi karena masing-masing punya kelebihan dan kekurangan ya, punya kelemahan ya. Artinya kalau Bapak Ibu melakukan observasi atau wawancara dirasa data itu perlu diperkuat sebagai bentuk validitas dari yang akan diukur, ya berarti tentu Bapak Ibu harus melengkapi dengan metode yang lain. Ya, wawancara saya perlu nih selain wawancara pakai observasi, benar nggak? Ketika saya mau menggali persepsi atau pengetahuan atau apa ya terhadap satu kondisi ya, penataan anestesi itu bagus semua ya. Wah ini wawancaranya begini, tapi betul nggak sih? Perlu kita dukung mungkin dengan observasi. Begitupun juga sebaliknya. Ya, jadi tadi kembali lagi tidak ada bahwa salah satu metode pengumpulan data baik wawancara maupun observasi dianggap paling baik, paling bagus ya seperti itu. Karena memang penelitian itu bukan lihat hasilnya itu bisa menjawab hipotesis apa tidak Bapak Ibu ya. Kadang-kadang berpikirnya bahwa kalau penelitian itu harus ada hubungan, ada pengaruh begitu ya, atau ada perbedaan ya. Tentu nanti bisa kita analisis bagaimana faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Yang kedua, tadi kaitannya dengan wawancara ya, ada wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Nah, kalau dilihat dari karakteristik ya, ini memang ada perbedaan Bapak Ibu. Kalau terstruktur dia secara formal dan dia ada panduan yang jelas. Ya, panduan yang jelas. Tentu kalau sasaran kita partisipan ini mungkin spesifik latar belakang pendidikan, ya kompetensi tertentu akan lebih mudah ketika kita menggunakan wawancara secara terstruktur ya karena memang ada guideline ya, ada panduan dia. Beda kalau kita wawancara tadi yang tidak terstruktur, yang lebih fleksibel ya, yang lebih santai, kemudian bisa ya pokoknya mengalir begitu saja. Memang kelemahannya kalau di wawancara tidak struktur malah jadi tidak terarah apabila si pewawancara tidak memahami konteks yang akan dikaji lebih lanjut. Ya gitu. Jadi memang tergantung tujuan di dalam penggalian data melalui wawancara ya, karena tadi tantangannya adalah bagaimana si pewawancara ini punya keterampilan yang bagus untuk melakukan interview ya. Kadang-kadang tadi contoh wawancara secara terstruktur kita sudah punya panduan nih ya, aspeknya apa saja gitu supaya dilakukan secara sistematis. Tapi kadang-kadang namanya wawancara itu kan seringkali justru jangan sampai partisipan itu memegang kendali. Ya, jadi harusnya kita yang bisa memegang kendali ketika data itu bisa digali lebih lanjut, tapi justru dari si partisipannya yang banyak bicara kemana-mana, jadi malah tidak fokus begitu. Nah itu yang memang satu sisi ada satu kelebihan dan kekurangan masing-masing. Itu Pak. Gimana Pak Jafar? Ya, baik Pak. Berarti kalau kita wawancara yang tidak struktur itu konteksnya kita tidak membuat kesepakatan
apa yang kita bicarakan gitu nggak Pak? Atau memang seperti biasa aja gitu Pak? Iya, iya. Jadi memang ya tidak sesuai ya mengalir begitu saja, tidak ada panduan begitu. Iya, ya. Dan tadi ya resiko yang terjadi kalau nanti lepas dari konteks yang dibicarakan malah jadi meluas dibandingkan tadi yang terstruktur ya, yang lebih formal, yang tahu batasannya apa, aspek-aspek apa sih yang akan ditanyakan gitu. Ya gitu. Tapi memang tentu kalau tadi ya, kalau saya bandingkan kalau yang tidak terstruktur bisa dilakukan pada masyarakat umum itu kan seolah-olah ya seperti diskusi biasa begitu, tidak ada beban secara psikologis ketika dia bertanya itu sedangkan jawabannya ini benar apa salah gitu, keliru apa enggak. Beda dengan kalau dia pertanyaannya dilakukan secara formal. Gitu nggak kira-kira Pak? Kalau yang formal sama yang nggak formal, pasti ada beban tersendiri ya ketika tadi betul-betul harus hati-hati ini pertanyaannya kayak gini, kira-kira bagaimana? Beda kalau kita ngobrol biasa, diskusi biasa tanpa ada satu topik yang disepakati sejak awal, pasti akan mengalir begitu saja dan biasanya lebih lebih alamiah, lebih spontan. Ya, itu Pak Jafar ya. Sedikit Ya, lagi Pak. ya silakan Pak. Ya, ini karena gaptek Kayaknya ini udah mau informasi banyak. penelitian ini Pak Jafar ini ya. Sudah mau penelitian ini kayaknya nih. Gimana Jadi Pak? dalam konteks wawancara itu yang struktur dan non struktur itu tidak boleh digabung berarti Pak. Iya, boleh ya. Karena nanti malah apa namanya? Ya tidak terarah gitu. Ini fokusnya mau ke yang mana? Ya, karena terstruktur dan tidak terstruktur tentu akan menyesuaikan dengan tujuan dari penggalian data itu sendiri. Baik Pak, makasih Pak. Ya, oke, baik. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Oh, ini tadi ya, yang Pak Salman ya, mungkin hampir sama ya, wawancara terstruktur dengan tidak terstruktur ya. Jadi tentu sebetulnya si peneliti sudah bisa mempertimbangkan ya karakteristik responden seperti ini lebih cocok yang mana, ini mau pakai terstruktur atau tidak terstruktur begitu ya. Kemudian item yang akan dikaji apa saja, mana yang lebih cocok. Jadi jangan dicampur-campur. Beda kalau Bapak Ibu tadi mau pakai observasi dan wawancara, karena memang kepentingannya adalah bagaimana bisa sama-sama saling melengkapi ya. Itu Pak Salman ya. Lanjut ya, kita ke pengukuran Bapak Ibu. Apa itu pengukuran ya? Pengukuran jelas ini adalah satu cara ya secara sistematis untuk menentukan baik jumlah, ukuran ya, atau memberikan label pada objek atau atribut yang dimiliki dari variabel tersebut ya. Kemudian di dalam definisi operasionalnya tujuannya adalah mengkaji suatu nilai atau apa namanya ya hasil ukur dari variabel yang sedang diteliti ya. Nah, ini pengukuran ada 3 komponen ya, yaitu instrumen ya sebagai alat pengumpul data, observer sebagai orang yang mengumpulkan data, subjek target pengukuran atau responden yang akan kita amati ya. Nah, semua pengukuran ini beresiko mengalami variasi. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh berbagai tingkat kemampuan instrumen atau tadi ya ada uji validitas reliabilitasnya ya, atau sejauh mana instrumen yang digunakan itu bisa mewakili aspek-aspek yang akan diteliti, termasuk apakah instrumen ini memang dikembangkan oleh si peneliti itu sendiri ya. Nah, tadi sudah saya singgung bagaimana kaitannya dengan validitas dan reliabilitasnya. Ya, kita mau nimbang, mau ngukur gitu ya, mau ngukur berat badan apa namanya bayi baru lahir misalkan. Ya, tentu pakai timbangan yang cocok, kita nggak mungkin pakai timbangan beras misalkan ya, atau pakai timbangan emas misalkan ya. Jadi memang harus betul-betul alatnya juga dari sisi validitas dan reliabilitasnya itu sesuai. Ya, itu barangkali Bapak Ibu ya terkait dengan pengukuran ya, karena sebetulnya yang paling penting adalah bagaimana Bapak Ibu ini sudah bisa punya rancangan yang paling penting ya, kira-kira desain penelitiannya apa, atau variabelnya dulu ya, variabel yang mau diteliti itu apa, fenomenanya, kemudian nanti desainnya apa, sampai dengan nanti Bapak Ibu sudah bisa membuat satu rancangan kira-kira metodenya mau pakai apa ya, apakah saya cukup pakai observasi misalkan, atau saya tadi mau pakai wawancara atau pakai instrumen ya, silahkan ya, karena tentu tadi disampaikan bahwa dari metode pengumpulan yang diambil ya
terutama untuk alat ukur harus betul-betul sudah bisa sudah jelas bagaimana nilai validitas dan reliabilitasnya ya. Jadi kembali lagi ya, Bapak Ibu tidak perlu bingung ya terkait dengan tugas akhir di dalam proses penyusunan skripsi ya. Tapi pesan saya adalah Bapak Ibu sekarang bagaimana mengidentifikasi fenomena atau masalah terutama di tempat Bapak Ibu bekerja ya. Biasanya banyak ya kaitannya dengan kondisi-kondisi yang diambil ketika populasinya mungkin pasien-pasien di kamar operasi dengan pindah anestesi misalkan, atau pasien SC atau pasien apa gitu ya. Silahkan gitu ya, yang penting datanya itu bisa bisa representatif ya untuk Bapak Ibu dapatkan ya, karena tentu di dalam situasi kondisi pandemi ini kemarin-kemarin yang sudah berjalan itu seringkali hambat atau mungkin tantangannya adalah dalam proses pengumpulan data ya. Khususnya kan karena pandemi begitu ya, yang rumah sakit juga angkanya jadi menurun begitu, sehingga tentu berdampak terhadap kunjungan ya atau pasien yang dilakukan tindakan ya. Itu Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Izin Pak, bertanya Pak. Ya silakan Bapak. Nama saya izin Pak, perkenalkan diri, nama saya Salman Pak dari RSUD Kota Tanjung Pinang, Kepri. Ya, silakan Pak. Tadi Pak pada pengumpulan data dengan metode kuesioner Pak. Ya. Itu kan biasanya kan ada soal-soal di kuesioner itu kan jawabannya kan ada Pak, setuju, sangat setuju, tidak setuju, atau kurang setuju gitu kan Pak. Itu ya, kuesioner ya Pak ya? Iya Pak. Kuesioner. Selanjutnya itu apakah satu kuesioner gitu Pak, pertanyaannya jawabannya harus sama dengan menggunakan setuju, tidak setuju, atau tidak Pak? Karena kadang soal tertentu kadang nggak cocok dengan menggunakan setuju tak setuju, lebih cocoknya menggunakan iya dan tidak gitu loh Pak. Oke. Ya, makasih. Ya, baik. Ya, pertanyaan bagus ya Pak ya. Nah, dalam proses pengukuran pengumpulan data itu ada 3 hal ya Pak ya. Ada aspek kognitif, ada aspek afektif, ada aspek psikomotor Bapak Ibu ya. Ada aspek kognitif, afektif, psikomotor, atau afektif sikap ya Bapak Ibu ya. Sikap, kemudian psikomotor itu perilakunya. Nah, kalau setuju tidak setuju itu masuk ke ranahnya sikap ya Bapak Ibu. Ya, sikap. Tapi kalau benar salah kira-kira mana Pak Bu? Pengetahuan, perilaku? Benar salah? Pengetahuan Pak. Pengetahuan, betul ya. Dikotomi biasanya ya. Nah, kemudian kalau sering, selalu, kadang-kadang itu yang mana Bapak Ibu? Perilaku. Perilaku. Itu ya, jadi bisa dibedakan. Ini yang mau diukur apanya? Apakah pengetahuannya, apakah afektifnya ya atau sikapnya, atau ke perilakunya. Walaupun kadang-kadang perlu diperjelas ya, kalau Bapak Ibu mungkin pernah jadi responden pada saat kita mau ngisi kuesioner, ada petunjuk di situ. Selalu, sering, kadang-kadang, itu harus jelas ya. Sering itu berapa kali indikatornya. Kadang-kadang itu berapa kali, harus juga terukur begitu ya. Beda kalau dikotomi mungkin gampang ya tidak gitu kan ya, atau setuju tidak setuju. Kadang-kadang ada yang setuju, sangat tidak setuju, ada ragu-ragu begitu kan ya. Nah, itu yang memang perlu disampaikan ketika Bapak Ibu di dalam proses awal pengumpulan data kepada calon responden, supaya mereka tadi nggak hanya cuma dicentang-centang begitu. Harus betul-betul menggambarkan situasi kondisi yang memang dirasakan oleh responden itu sendiri ya. Jadi kalau tadi pertanyaannya tergantung Pak tadi ya, balik lagi yang mau diukur apanya dulu, apakah pengetahuannya atau sikapnya atau perilakunya. Karena kembali lagi dalam variabel penelitian mungkin tiga-tiganya mau diukur Pak. Ya, saya mau lihat pengetahuannya juga, saya mau lihat juga sikapnya juga, ya silahkan. Tapi sepemahaman saya tidak ada dalam satu instrumen campur-campur ya, ada yang setuju tidak setuju, ada yang pakai ya tidak, ada yang lainnya begitu. Ya, karena itu akan bisa membuat bingung respondennya. Ya, bingung. Jadi apa yang mau diidentifikasi, apa yang mau dinilai. Karena begini, nanti di dalam proses scoring itu ada penentuan hasil ukurnya Bapak Ibu.
Misalkan ya kalau setuju nilainya 1, ya, sangat tidak setuju nilainya 2 dan seterusnya ya karena pakai skala Likert. Itu akan memberikan makna dalam penentuan hasil ukur. Apakah ini pengetahuannya rendah, sedang atau tinggi ya. Atau ini perilakunya baik atau buruk misalkan. Atau sikapnya seperti apa. Nah, nanti mungkin Bapak Ibu belajar tentang skala data ya. Ada ordinal, ada rasio, ada interval, ya, ada nominal dan lain sebagainya. Ya, jadi itu ada 4 ya, NOIR ya, nominal, ordinal, interval, rasio. Dan itu juga akan berkaitan dengan uji statistik yang Bapak Ibu gunakan. Ya, jadi balik lagi ya, penentuan alat ukur atau instrumen, kemudian option pilihan jawaban juga menyesuaikan dengan variabel yang akan Bapak Ibu teliti gitu ya. Dan mungkin juga sebagai satu masukan ya ketika Bapak Ibu mengambil atau mengadop ya, karena kan begini, instrumen itu ada yang mengadop, memodifikasi, atau Bapak Ibu membuat sendiri ya. Kalau Bapak Ibu mengadop berarti mengambil instrumen dari orang lain, Bapak Ibu gunakan. Tentu tidak akan ada namanya tahapan uji validitas dan uji reliabilitas. Ya, tapi tentu uji validitas reliabilitasnya sudah jelas berapa nilainya gitu ya. Kalau Bapak Ibu memodifikasi, mungkin ada 20 item di kuesioner sebelumnya Bapak Ibu tambahkan ya, jadi 23 atau dikurangi. Tentu konsekuensinya Bapak Ibu harus menguji lagi. Ya, menguji lagi. Dan barangkali ada pertimbangan, kenapa kok dimodifikasi? Ya kan, alasannya apa? Kenapa ditambahkan, dikurangi? Terlebih lagi kalau Bapak Ibu menyusun sendiri ya secara utuh dari masing-masing item di dalam kuesioner. Ya, tentu tadi harus jelas berapa hasil uji validitas dan reliabilitasnya. Itu ya. Karena saya pernah pengalaman ya Bapak Ibu, mungkin sebatas sharing ya, ketika ini kok yang diukur pengetahuan ya, tapi optionnya kok selalu kadang-kadang, kan nggak cocok ya, kan nggak cocok tadi ya. Jadi harus disesuaikan ranahnya apa yang mau dilihat, apakah kognitif, afektif atau psikomotor. Gitu Pak Salaman. Ya, makasih Pak. Ya, baik ya. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Saya Pak Asmail Pak. Ya, silakan Pak Asmail. Dari Rumah Sakit Jiwa Pusat Bogor Pak. Ya. Mungkin masih bingung saya Pak. Nanti kan kalau D4 anestesi kan kita fokusnya ke skripsi Pak ya. Ya. Nah, jadi nanti elemen-elemen apa aja, komponen-komponen apa aja pada skripsi nanti Pak, pembuatan skripsi itu. Ya. Oke, baik ya. Ya, terima kasih. Ada 2 tahapan Pak Asmail ya dalam proses penyusunan skripsi atau tugas akhir. Yang pertama jelas menyusun proposal dulu. Ya, proposal dulu, kemudian baru skripsi ya untuk melaporkan hasil akhirnya. Perbedaannya apa? Kalau proposal rancangannya ini hanya sampai 3 bab ya. Bab 1 pendahuluan ya, kemudian bab 2 teori, bab 3 metodologi penelitian. Ya, kalau sudah ke skripsi berarti sudah ada hasil pembahasan, kemudian sudah ada kesimpulan atau penutup, ya penutup. Nah, di dalam proses penyusunan ya tentu ada bimbingan, ya Bapak Ibu ada bimbingan dengan pembimbing 1 dan pembimbing 2, kemudian nanti juga ada panduan sebagai guideline ya ketika Bapak Ibu menulis, menuangkan, karena tentu di dalam sistematikanya ada poin-poin yang perlu dilihat ya. Contoh misalkan di bab 1 pendahuluan isinya ada latar belakang, ada tujuan atau rumusan masalah, ada manfaat ya, ada keaslian penelitian begitu. Itu ada Pak nanti panduannya ya, panduannya. Bab 2 pun juga sama teori ya. Teori kira-kira teori ini tentu harus punya kepentingan sebagai landasan untuk pembahasan. Jadi nggak hanya semua teori dimasuk-masukkan, tapi tidak mempunyai kepentingan untuk pembahasan. Begitupun metode, ya disesuaikan. Ini kira-kira dengan judul seperti ini desainnya apa yang paling cocok. Kemudian bagaimana populasi sampelnya, bagaimana teknik pengambilan sampelnya, bagaimana instrumennya, bagaimana ujinya dan lain sebagainya. Ya itu yang memang berbeda. Ya sehingga kalau dibilang Pak berat yang mana, kalau saya sih melihat justru perjuangannya adalah di proposal. Ya, karena apa? Karena Bapak Ibu harus bisa memberikan keyakinan kepada kami ketika Bapak Ibu menentukan bahwa topik ini tepat atau cocok untuk diteliti. Diteliti. Jadi memang terutama di latar belakang, ya, seberapa serius sih masalah
misalkan waktu pulih sadar itu diteliti misalkan. Ya, kenapa kok diberikan golongan obat sedatif ini misalkan. Ya, jadi memang ada beberapa hal yang perlu dikuatkan di dalam latar belakang supaya memang penting bahwa ada sesuatu yang bermakna ketika Bapak Ibu melakukan penelitian. Jangan sampai kita mau melakukan penelitian, ibaratnya kita mau meneliti kenapa laut itu rasanya asin. Kan sudah jelas secara teorinya, sudah jelas kondisi yang terjadi. Ya itu ya, karena memang saya perhatikan, mungkin kami perhatikan juga beberapa judul-judul penelitian di dalam anestesi. Ya, kalau memang secara teorinya ada, kenapa lagi harus diteliti? Kecuali kalau ada kesenjangan, Pak, di teorinya kayak gini, tapi kok di lapangannya kayak gitu. Nah, itu yang namanya gap of knowledge, ya, kesenjangan antara kondisi di lapangan atau fenomena dengan teori yang ada, gitu ya. Jadi ya balik lagi ya, ini bagian proses, dan saya yakin Bapak Ibu pasti mampu untuk mengikuti dengan baik. Ya, tinggal harapannya intens ya Bapak Ibu, karena dalam panduan itu minimal 6 kali ya bimbingan dengan pembimbing 1 maupun pembimbing 2 ya, di mana kami sama-sama saling memberikan masukan supaya harapannya Bapak Ibu juga paham ya kaitannya dengan penelitian yang dibuat, mampu dipertanggungjawabkan. Bahkan sebetulnya kalau masalah ujian itu tinggal Bapak Ibu mengklarifikasi ya apa yang sudah dibuat. Artinya kalau Bapak Ibu itu paham betul di dalam proses penyusunan proposal, saya rasa nggak ada kesulitan ketika ditanya, kok ambil judul ini, masalahnya apa, tujuannya apa. Saya rasa itu hanya sebatas mengklarifikasi saja. Jadi bukan seolah-olah diuji ya, karena tadi balik lagi kalau sudah ngerti, saya rasa nggak ada kendala ketika menjawab pertanyaan pada saat diuji. Karena biasanya ujian itu 3 orang ya Pak. 3 orang penguji, 2 orang dari pembimbing 1, pembimbing 2, 1 orang penguji dari luar. Artinya dari luar pembimbing begitu. Ya, dari luar pembimbing. Tetapi perannya ketika dalam proses ujian, pembimbing itu jadi penguji. Ya, jadi penguji 1, ada ketua dewan penguji, ada anggota 1, anggota kedua. Ya, nah harapan yang sebetulnya ketika proses ujian berlangsung, masukan itu bukan dari pembimbing lagi, tapi dari penguji luar. Makanya kalau saya dibilang memilih lebih enak membimbing atau menguji, mungkin kalau saya boleh memilih lebih enak menguji. Kenapa? Karena menguji itu paling mudah untuk mengkritisi kekurangan ya. Ini kurangnya itu gitu ya. Tapi ketika membimbing betul-betul mengarahkan hal-hal yang mungkin belum dipahami oleh mahasiswa, saya rasa itu tantangan tersendiri ya. Kadang-kadang gimana Pak? Sudah paham begitu sudah selesai bimbingan, tadi apa yang dikasih masukan gitu ya. Kadang-kadang sampai direkam gitu ya. Pak izin direkam ya Pak misalkan. Ya, karena memang begitu ya proses yang saya rasa menjadi dinamika ketika bimbingan proposal atau skripsi dilakukan oleh mahasiswa. Gitu Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, oke. Terus berhubungan dengan yang tadi bahwa ada salah satu yang metodologi penelitian ya. Nah, di sini kan kita bahas tadi metodologi penelitian, pengumpulan data, ada wawancara dan lain-lain gitu ya. Apakah dalam pengumpulan data ini kita bisa cukup 1 caranya atau dengan bisa lebih dari 1, Pak? Yes. Iya, oke. Terima kasih. Kaitannya dengan metode pengumpulan yang tepat, Bapak Ibu sendiri yang harus sudah bisa menentukan ya. Tentu ada beberapa pertimbangan ketika tadi sudah di awal kita singgung, kalau hanya observasi saja kira-kira representatif nggak datanya itu, bias nggak datanya, atau mungkin perlu didukung dengan wawancara. Walaupun pengalaman kami ya satu saja sudah bingung ya Pak ya, nanti diolah datanya, scoring dan lain sebagainya, karena nanti perlu dikompilasi antara data hasil observasi dengan hasil wawancara ya, walaupun sama-sama untuk mengukur satu kondisi variabel tertentu gitu ya. Jadi kalau mungkin pendapat saya atau masukan saya, kembali lagi karena ini baru tahap mengenal penelitian ya, cukup 1 saja, mungkin menggunakan observasi ya, atau tadi kuesioner begitu ya. Yang penting Bapak Ibu paham dari mulai menentukan tadi variabel, kemudian instrumen yang akan digunakan, bagaimana diolah hasil dari pengukuran tersebut menggunakan instrumen menjadi satu hasil ukur yang bermakna, sehingga nanti bisa menjawab pertanyaan penelitian. Gitu Pak. Iya Pak, terima kasih. Ya. Oke, baik. Masih ada Bapak Ibu? Ya, ini Pak Roy Sinaga lagi tindakan kayaknya ya, Pak ya. Ya.
Oke, Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, ya mudah-mudahan ini sudah berapa kali pertemuan Bapak Ibu untuk mata kuliah metodologi penelitian? Ejo itu udah 3 kali ya, 4 kali. Ya, totalnya dengan saya sampai hari ini sudah berapa kali pertemuan dengan tim? 5, Pak. 5 kali. Nah, mudah-mudahan karena sudah 5 kali ya, dari mulai pengantar mungkin di awal sampai dengan sekarang belajar tentang metode pengumpulan data, Bapak Ibu harapannya bisa curi start tadi ya, mengambil waktu ya untuk bisa tadi mulai kira-kira judul atau mungkin fenomena tadi balik lagi ya, masalah yang akan diteliti, sehingga nanti begitu sudah ditentukan pembimbing dan lain sebagainya, Bapak Ibu sudah punya materi, sudah punya bahan ya, kira-kira hal-hal apa saja yang perlu dikonsultasikan dengan masing-masing pembimbing ya. Baik, Bapak Ibu, ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tentu secara lebih detail ya, banyak buku-buku referensi yang Bapak Ibu bisa gunakan sebagai literatur di dalam pemahaman tentang metodologi penelitian ya. Kalau nanti ada beberapa pertanyaan silahkan bisa kita diskusikan di pertemuan berikutnya ya. Yang jelas saya yakin bahwa Bapak Ibu bisa melewati proses ini dengan baik, terutama dalam proses pengumpulan data pada saat besok penelitian berjalan ya untuk menyusun skripsi. Saya akhiri, selamat sore menjelang malam mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Izin Pak, satu lagi Pak, mau tanya Pak. Wah, ada nggak ketinggalan. Ada yang Gimana? satu lagi Pak. Aduh, ini tuh lapaknya belum ditutup nih Pak. Iya, sorry Pak. Gimana Pak Ronald? Saya Ronald dari Batam, Pak, Rumah Sakit Awal. Ya, silakan Pak. Mau tanya Pak, ada nggak Pak satu formulir atau acuan kita untuk melakukan bentuk observasi atau wawancara gitu Pak, sebagai bahan latihan kita Pak, itu Pak, teman-teman mahasiswa sini Pak. Ya, terima kasih baik. Pak. Ya, sebetulnya Bapak Ibu kalau mau melihat instrumen ya, entah itu observasi, entah itu kuesioner, Bapak Ibu bisa melihat di perpustakaan kami ya, kalau nanti besok Pak Ronald ke Jogja ya, sebagai bahan ya rujukan gitu ya, gambaran ya, karena nanti di situ di dalam laporan skripsi ada Pak lengkap dari mulai bab 1 sampai dengan bab 5 sampai lampirannya di instrumen yang digunakan. Minimal kalau Bapak Ibu melihat ya ini kok kayaknya mirip-mirip dengan penelitian yang akan kita lakukan, Bapak Ibu bisa jadi pembanding begitu. Apakah bisa direkomendasikan untuk digunakan, atau mungkin Bapak Ibu bisa kembangkan. Ini kok kayaknya masih agak kurang lengkap, kurang representatif itemnya, Bapak Ibu bisa kembangkan, silahkan. Karena memang penelitian yang bagus adalah penelitian yang berkelanjutan. Artinya kalau sudah diteliti, apa kekurangannya, sarannya apa. Ya, itu yang perlu kita lengkapi, perlu kita kembangkan lebih lanjut. Begitu Pak Ronald ya, kalau mudah-mudahan ya, karena tentu pembelajaran ini kan tidak selamanya dilakukan secara daring ya, atau saya beberapa teman-teman yang posisi di Jogja ya, yang kuliahnya offline ya, mungkin sambil lihat-lihat di perpustakaan, karena kita sudah banyak ya, mungkin ini angkatan ahli jenjang yang ketiga ya Bapak Ibu ya. Iya Pak. Ya, ketiga, belum yang reguler kemarin yang sudah lulus. Ya, belum yang sebelumnya yang sarjana terapan keperawatan tetapi peminatannya di anestesi, itu juga saya rasa sebagai bahan literasi Bapak Ibu untuk bisa melihat sejauh mana sih kira-kira instrumen yang bisa digunakan. Gitu ya Pak Ronald ya, sampai ketemu di Jogja, mudah-mudahan nanti bisa belajar ya lebih banyak kaitannya dengan tadi kaitan penelitian-penelitian yang sudah dipublikasikan. Karena memang kalau di jurnal sudah sampai ke kuesioner Bapak Ibu ya, kalau jurnal-jurnal penelitian itu hanya sebatas ringkas ya, dari mulai abstrak, kemudian pendahuluan, metode, hasil pembahasan, kesimpulan. Tidak sampai dalam lampiran-lampiran kaitannya dengan instrumen yang digunakan. Biasanya memang kalau kita berminat, kita akan korespondensi by email biasanya. Saya Pak Ronald dari rumah sakit mana berminat untuk menggunakan kuesioner Bapak atau Ibu dengan judul penelitian ini. Saya meminta izin ya untuk menggunakan. Itu biasanya ada korespondensi di situ. Ya. Gitu Pak Ronald. Terima kasih Pak. Ya, oke. Baik, saya izin pamit Bapak Ibu. Selamat sore. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak.
Bang Ronald udah diundang. Siap-siap ke Jogja, Bang Ronald udah Ronald. diundang ke Jogja. Ronald, Iya, udah katanya diundang jadi kan? itu, Bang. Ya, Kata Ronald jadi siapa kan? ya nanti saya lewat WA saya datang. Udah dapat undangan tuh, Bang. Ya, kalau dikasih transportasi mau aja, fasilitas lengkap. Tadi Ronald mau dilaporkan sama Pak Catur, katanya tadi ada mahasiswa saya Pak, katanya siap untuk ke Jogja. Oh, kopi dulu lah. Kopi dulu lah. Jadi anggota itu kalau ketua berangkat, anggota berangkat. Ini untuk setengah tiket aja nggak ada duit, gimana? Pakai BPJS, Bang. Nggak laku katanya di Jogja. Nggak laku. Aduh, cuman. Mobil kan masih ada mobil. Aduh, mah jual lagi mobil. Kredit belum selesai ya, Bang? Belum, panjang. Aduh, SK entah kemana, udah naik berapa lapis dah. SK duluan sekolah. Anwar mana Anwar? Jadi jam berapa lagi tuh? Jam 7 malam. Marcelino. 7 mintanya. Halo, Pak Marcelino. Papua jam 9 ya. Absen dulu, jangan mikirin. Bilang aja nggak bisa kan? Kurang malam, Bang Anwar. Nah, Di Papua udah jam setengah jam itu. Sebentar aja. Nanti selesainya jam 12 di Papua. Ngasih judul aja, Bang. Paling setengah jam aja itu. Iya. Dia juga Sama-sama ngantuk loh. Sama-sama ngantuk juga. Iya. Assalamualaikum. Doanya telat kali dia malas ini. Malas sama gue. Jangan lupa tugas. Itu Bang Ruli, kapan itu? Terakhir. Sorry. Kamu jawab tuh. Tadi saya suruh pakai. Absennya tuh lewat PP Link, jadi tidak bisa di HP begini. Bang Harus di Jadi sebenarnya makanya saya suruh pakai boleh. Nanti Tegang juga nanya ke Pak Martina kapan seharusnya kan gitu. Iya. Telepon dia masalah ordernya, ya tanya ke dia, boleh-boleh aja terpisah. Tapi satu ya Pengumpulannya gitu kapan? Bang. Terakhir besok atau hari ini? Enggak lah, besok aja lah kalau bisa Bang. Kalau bisa cepat Bang. Segan juga sama Bapak itu. Enggak ya. Abang sebagai PJ-nya besok apa hari ini gitu aja, tekankan aja. Besok lah Bang, besok malam lah Bang. Jam 11. Besok malam teman-teman. Besok malam ya. Tuh. Terima kasih Bang. Jadi besok kan. Terima kasih Bang Ruli. Iya, iya. Jadi ditegaskan aja. Itu kan tanggung jawab PJ.